Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki. Bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saat yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah. Laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi, laki-laki lagi. Atau laki-laki, perempuan, laki-laki tanpa ada pemisah. Yang memungkinkan adanya sentuhan. Ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung. Ya? Karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan. Ya kan? Saling hasrat dan sebagainya. Ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar. Ya, salatnya batal, salatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya salat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan, ya, bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu, dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi, dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi, ya, ada hasrat-hasrat tertentu, atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh. Sangat tidak disukai. Kan? Jadi walaupun
ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai, makruh. Ya, Anda datang memenuhi undangan, ini kan diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke sapnya laki-laki, ya kan? Ke antriannya laki-laki. Baik, ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki, ya, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ya, walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki, ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan, ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak, tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung ya bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya. Ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat, ya. Wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai, ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya, orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah, ingin dilihat Allah, itulah ihsan. Ketika sholat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Sholat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan sholat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak. Ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.